Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad wa ba'du. Kita awali dengan lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, eh, kita review sedikit mengenai fragmen ya. Ya, jadi kita sudah masuk ke materi fragmen dan fragmen pertama adalah fragmen idhofah. Nah, fragmen pertama adalah fragmen idhofah yang mana ketentuannya ada dua. Yang pertama, fragmen idhofah itu terdiri dari dua. Pertama harus ada mudhof, kemudian ditambah mudhof ilaih. Mudhof ini gimana? Mudhof ini adalah isim yang dia ringkas syaratnya, kemudian tidak boleh ada alif lam. Kemudian mudhof ilaih, ya, nanti dia bisa isim, ya. Kalau dia isim maka isimnya harus jar. Kemudian bisa berupa domir. Domir apa? Domir tempel. Nanti kita review lagi. Oke. Nah ini ya idhofah terdiri dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Dan antara mudhof dan mudhof ilaih ini berdampingan ya. Tidak boleh dipisah. Misalkan contohnya ya. Sini. Qaumu Lutin. Nah, dan kaumnya Lut. Nah, kaumu di sini merupakan mudhof. Kenapa? Karena ringkas. Pertama, nggak ada tanwinnya. Kemudian nggak ada kombinasi, tidak ada suara N ya, dalam konsonan. Kemudian tidak ada alif lam. Nah, maka terpenuhi sebagai mudhof. Lutin. Nah, ini sebagai mudhof ilaih karena harokatnya jar. Nah, maka kaum Lutin ya, dalam hal ini sebagai fragmen idhofah. Kaumnya Lut. Nah, ini juga sama. Ashabul Aika. Ashabul bu di sini ringkas, tidak pakai alif lam. Kemudian al-aikati tidak berharokat jar, maka terpenuhi sebagai mudhof ilaih. Nah, ashabul aikah, golongannya aikah ya penduduk, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh yang lainnya. Di prinsip dasar fragmen idhofah adalah terdiri dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya ringkas tanpa alif lam, mudhof ilaihnya isim yang jar dan juga domir tempel ya. Nah, ini kita kemarin sudah menghafalkan ini. Boleh direview sekali lagi mungkin ya. Huwa, hu atau hi. Saya kasih penjelas dulu. Oke. Nah, di sini perhatikan huwa, hu atau hi. Kemudian huma, huma, hima. Hum, him. Iya, ha. Kemudian huma, huma, hima. Hunna, hunna, hina. Nah, perhatikan yang dari huma sampai hunna. Nah, ini polanya. Domir tempelnya bisa dua gitu ya. Bisa ada dua kemungkinan. Bisa huma atau hima. Bisa hum atau him. Bisa huma atau hima, bisa hunna atau hina. Cara gampangnya gimana? Kalau kasro dia pakai kasro, kalau dia ya sama semuanya. Kalau dia kasro maka pakai yang kasro. Hima, him, hima, hinna. Kalau tidak kasro maka pakai yang normal. Huma, hum, huma, hunna. Kemudian hu atau hi.
Kalau hiya, ha. Nah, ini udah domah, kasroh. Nah, ini yang fathah. Kemudian anta, cara menghafalkannya, annya dihilangkan. Tanya, tanya diganti ka. Antaka, antumakuma, antum kum, antiki, antumakuma, antunna kunna. Ana, i atau ni, i untuk jar, nah, ni untuk nasab, kemudian nahnuna. Dari cara hafalnya, huwa atau hi, huma, hima, hum atau him. Iyaha, huma, hima, hunna, hina. Antaka, antumakuma, antumkum, antiki, antumakuma, antunna, kunna. Ana, i atau ni, nahnu, nah. Silakan mungkin kita review sedikit hafalan kita. 2 menit, yang mungkin masing-masing silakan melancarkan. Ya, silakan dari Pak Ani dulu. Huwa, huma, hum. Di domir tempelnya, silakan Pak Oh, Ani. apa? Hu atau hi gitu. Oh ya. Eh, huwa, eh, huwa, huma, hum, huhi, huma, hima, hum, him. Oke, Eh, terus eh, hiyaha, hiyaha, huma, hima, hunna, hunna, hina. ya. Angta, ang, ang, angta, ka, angtumakum, Antuma eh, apa? angtuma, kuma, Oke. angtum, kum, angti, ki, angtuma, kum, angtunna, kunna, Antuma ana, apa? Oke. angtuma, kuma, Ya. angtuma, kuma, angtunna, kun, kunna. Kunna. Ya. Ya. Eh, ana itu ni'i, kalau yang i itu zar, ninya nasob ya. Oke. Nah, ana apa? eh, Nahnu, nah. Sahih. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan Pak Novi bisa unmik. Keren ya Ustaz? Ya, dengar. Huwa huhi huma hima hum him Oke. iyaha Oke. hu huma huma hima Hmm. hunna hunna hinna Oke. ancaka ancaka ancuma 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 kuma Oke. ancum kum anciki ancuma kuma Hmm. ancuna kuna anai atau ni nahnu nah. Oke, saya minta Pak Andi, silakan. Ya, Ustaz. Terdengar ya, Ustaz ya? Dengar tapi kok kecil sekali ya Pak Andi. Kecil ya? Heeh. Aduh, udah pakai headset ini. Saya kerasin Oh, aja suaranya. Iya, iya ya, iya. silakan. Huwa, hu, hi, huma, hima,
hum, him, hiya, ha, huma, hima, hunna, hinna, anta, ka, antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna, ana, ni, nasab, i, jer, nahnu, na. Sahih. Tes, alhamdulillah. Baik, itu tadi eh domir tempel ya. Kalau secara status ya, kalau domir asli huwa huma hum sampai ana nahnu itu statusnya adalah rofa. Nah, dan secara penulisan dia akan terpisah dengan kata lainnya. Misalkan huwa tolibun misalkan. Nah, dia terpisah, ada jaraknya. Tapi kalau domir tempel ya, statusnya bisa nasab atau jar. Kalau dia berdampingan dengan isim, maka dia sebagai jar. Kalau dia berdampingan dengan fi'il, dia sebagai nasab. Nah, fokus kita nanti di sini ya. Kalau ada domir tempel, eh, sebelumnya adalah isim, maka domir tempel tersebut statusnya adalah jar. Penulisannya selalu menempel di belakang kata lain. Nah, contohnya, oke. Kalau artinya sudah tahu ya. Kalau artinya secara umum, huwa dia laki-laki, huma mereka berdua. Kita pakai istilah mereka berdua. Meskipun dalam bahasa Indonesia bisa dia berdua begitu ya. Nah, tapi kita pakai istilah mereka berdua. Hum mereka konteksnya laki-laki. Kalau nggak ada keterangan perempuannya berarti dianggapnya laki-laki. Nah, dia perempuan, huma sama mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Kemudian anta kamu laki-laki, antuma kalian berdua, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, antunna kalian perempuan, nahnu saya, ana saya, nahnu kami. Oke. Dan ini nanti boleh sambil dilancarkan ya. Nah, dia mereka berdua mereka, dia mereka berdua mereka, kamu kalian berdua kalian, kamu kalian berdua kalian, saya kami. Nah, ini contohnya ya, idhofah yang bentuknya bukan isim belakangnya, tapi yang bentuk modofilnya bukan isim, tapi bentuk modofilnya adalah domir tempel. Misalkan kata nah ini, kata waladuhu. Nah, caranya ya, caranya kita makanya hafalan domir tempel itu kalau bisa benar-benar kuat gitu ya. Jadi kita ketika melihat ayat ini atau kata ini kita langsung fokusnya adalah di domir tempel. Domir tempelnya mana? Hu gitu ya. Domir tempel dari domir huwa. Nah, waladuhu. Walad ya, anak laki-laki, anaknya dia. Nah, jadi langsung tahu ya. Anaknya dia. Nah, ini nanti dikonversi ke domir aslinya kalau mengartikannya ya. Bikum ya. Bikum kesalahannya kalian. Kaumi, kaumku ya, atau kaumnya aku. Ya. Rabbana, Tuhannya kami. Atau Tuhan kami. Begitu ya. Amwalihinna. Amwal, harta-harta hinna, nah, mereka ya. Hunna hinna. Nah, ini kenapa pakai yang hinna kenapa nggak pakai hunna? Karena di sini amwali. Nah, jadi kalau yang seperti saya sampaikan ya kan ada hum atau him atau huma atau hima atau huna atau hinna. Kenapa pakai yang kasroh? Kapan pakai yang kasroh? Kalau ya, harokat sebelumnya adalah kasroh. Ya, azwajihim misalkan atau apa lagi? Auladihim. Nah, kalau pakai da, auladahum, nah itu
maka kalau fathah maka pakai yang normal ya. Tapi kalau yang kasroh ini dipakai kalau kata sebelumnya adalah kasroh juga belakangnya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi pertama kali yang dilihat ketika dalam mengartikan seperti ini, lihat domir tempelnya. Ini kum, ini i, ini na. Nah, tinggal dipisah kemudian diartikan. Nah, begitu kaidah dalam domir tempel ya, yang berkedudukan sebagai jar dalam fragmen idhofah. Ini ya penjelasannya ya. Waladuhu, domir tampil adalah hu, domir asli adalah huwa. Jadi anaknya dia. Ketika mengartikan pakai arti dari domir aslinya. Oke. Nah, ini ada latihan ya. Abesor, komentar nih ada. Ini kemarin sudah kayaknya. Yang belum, yang belum di sini nanti. Kita bahas sedikit aja nanti sebagai pengantar. Nanti kita bahas yang bawahnya. Abesorokum. Nah, ini abesorokum ya. Kita cari nomor tempelnya. Nomor tempelnya kum ya. Absara dengan kum. Absar penglihatan. Penglihatannya kum itu siapa? Domir dari antum. Nah, penglihatannya kalian. Amalakuma. Nah, yang mana domir tempelnya? Kuma. Nah, amala, amal, amalnya kuma. Kuma domir dari domir asli antuma. Antuma. Nah, amalnya kalian berdua. Kemudian rizqukunna. Yang mana domir tempelnya? Kunna. Nah, rezekinya kunna dari domir antunna. Nah, antunna. Maka ini adalah domir untuk kalian perempuan ya. Rezekinya kalian perempuan. Begitu. Itu ketika mengartikannya ya. Dan seterusnya. Ya, atau kita coba satu-satu boleh. Satu-satu ya. Dari Pak Ani. Wa'duhu. Wa'duhu. Domir tempelnya yang mana? Mertakannya hu. Oke. Dari domir aslinya siapa nih hu ini? Mertakannya huwa. Ya, Dia, huwa. iya, dia Oke. perempuan. Dia Eh, laki-laki. Dia ya, dia laki-laki. laki-laki. Wa'du itu artinya janji. Nah, artinya berarti apa nih? Jan- janji janjinya dia Ya, laki-laki. sahih. Janjinya dia atau janjinya juga bisa. To'amuhuma. Silakan, Pak Novi. To'amuhum. To'amuhuma. To'amu sama huma ya. Oke, sahih. Huma itu eh, mereka mereka berdua. Mereka berdua, sahih. To'am itu makanan. Ya. Artinya jadi Oh, makanan mereka berdua. Makanannya mereka berdua. sahih. Makanannya mereka berdua. Imanuna, silakan Pak Andi. Imanuna. Pak Andi bisa on mic? Ya, Ustaz. Ya, domir Iman tempel yang mana Pak Andi? domir tempelnya adalah na, Oke, na, na, domir aslinya adalah nahnu, sahih. nahnu. Jadi diterjemahkan iman-iman ya. Mm-mm. Ya, I- Iman kami. imannya kami. Oke, betul. Imannya kami. Keimanan kami atau imannya kami sama ya. Ya. Oke, sahih. Nah, satu lagi Mas Bibia, silakan. Oh, Rona. Ya,
Nuron. Domir tempelnya na. Oke. Dari nahnu Oke. artinya kami, berarti cahaya kami. Ya, cahaya kami atau cahaya kami. Oke, sekarang kita coba menerjemahkan dalam bahasa Arab ya. Ini ada 1, 2, 3, pas ya 5. Nah, ada 5. Ada satu kita terjemahkan bersama. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita terjemahkan bersama nanti satu-satu. Keluarga itu adalah ahlun normalnya ya. Kita pakai ahlun normalnya itu karena isem yang normal itu adalah rofa dan utuh ya. Nah, ini defaultnya ya, defaultnya. Nanti ada sebab-sebab kenapa dia berubah menjadi nasawatajar, kenapa dia menjadi ringkas. Nah, ini ya, keluarga saya. Berarti menjadi ahli. Nah, ini, ahli. Nah, ahli. Nah. Keluarga dia. Nah, dia di sini dia laki-laki ya. Berarti menjadi ahlahu. Nah, atau ahluhu juga bisa ya. Nah, kalau pakai yang hi berarti ahlihi gitu ya. Ahlihi ya. Kemudian dia perempuan ya. Menjadi ahluha atau ahlaha. Laha itu pakai ahlahanya. Kemudian keluarganya kalian. Kalian adalah antum. Berarti ahlukum. Ahlukum. Nah, gini kurang lebih menerjemahkannya. eh, Pertama diterjemahkan dulu domir tempelnya. Ya. Jadi kalau ada keluarga saya bukan ahlu ana gitu ya, atau keluarga dia ahlu huwa enggak. Tapi kalau ada fragmen seperti ini kita ingat yang dipakai adalah domir tempel bukan domir aslinya gitu ya. Nah, kita terjemahkan dulu masukkan ke domir tempelnya. Nah, ana itu i atau ni gitu ya. Kita ambilan satu ya, ahli gitu ya. Atau keluarga dia, dia itu huwa itu hu atau hi ya. Ahluhu atau ahlihi bisa. Keluarga dia, dia perempuan menjadi ahlaha. Kemudian keluarga kalian, kalian itu adalah antum, maka menjadi ahlukum. Begitu kurang lebih. Silakan selanjutnya Pak Ani. Sabrun. Sabarannya Sob, mereka. soberun. Kesabaran mereka. Kesabaran dia, dia sob, soberu, soberuhum. Sahih, Sob, sob, sabruhum. soberu, Sahih betul. Sab, soberuhum ya. betul. Sabruhum. Sob, soberuhum. Oke, yang kamu perempuan, Ka, kamu kamu, perempuan itu apa? kami, sob, Domirnya apa kamu, tuh? sob, soberu, ang, apa, angta, tak, sobruka, sob, Kamu perempuan tuh laki-laki. Kalau yang perempuan, sobruki, sob, ya, saya. sobruki. Oke, saya. Kesabaran kami. Sabaran kami, soberuna, Sahih. ya, Sab. soberuna, soberuna, Lanjut satu lagi Pak nih. Kalian perempuan. perempuan, ang sobrukunna, Ya, sabrukun. Oke, sahih. Mumtaz. Lanjut Pak Novi. Mujahadatun.
Jahadatun. Jahanatun, kegigihan kalian berdua. Hmm. Pakai rumah ya. Kalian itu mereka. Kalau Oh, kalian berdua, eh, oh, kayak kuma. Jahanatu kuma. ya, kuma sahih. Menjadi bunyinya, Mujahad, jahanatu kuma. ya, benar, Bener. benar. Oh, Tanya bener. berupa menjadi gini ya. Nah, ini kan tak marbutoh, tapi kalau disambung taknya balik ke tak biasa. Nah, Oh, jahadatun. Tukuma. Kegigihan kamu. hmm. Oh, ya. Mujahadataka. Ya. Muja ada naka atau tuka juga bisa ya. Nah, nanti ada sebabnya. Kenapa tuh, kenapa tan di pelajaran lebih lanjut. Tapi sementara boleh keduanya gitu ya. Kegigihan dia. Yang dia mujahadatuhu. Muja Atau, atau mujahadatuhi. Iya ya. ya. Tihi kalau pakai Oh, tihi. Oh kalau iya. kalau pakai kasroh tihi. Kalau doma tahu Doma. atau tuhu gitu. Hmm, ya. Eh, Kalian atau mereka perempuan. mereka perempuan. Mujadatuhunna atau mujadatihinna. Sahih. Wajahatuhunna atau tihinna. Sahih. Alhamdulillah. Mumtaz. Lanjut Pak Andi. An-Nasru. Nah, kalau ada alif lam seperti ini kan nggak boleh eh, apa namanya? Nggak boleh sebagai mudhof. Nah, maka caranya dirubah dulu menjadi mudhof, syarat mudhof ringkas ya, tanpa alif lam. Nah, berarti tinggal nasr. Pertolongan kami. Berarti menjadi Nasruna. sahih nasruna. Lanjut. Pertolongan kalian menjadi nasrukum. Ya, sahih nasrukum. Kamu. Pertolongan kamu menjadi nasruka. Nasruka, sahih. Satu lagi, dia perempuan. Pertolongan dia Aku perempuan tahu. Dia nasruhuma. Nasruha. Ya, nasruka. Oke, sahih mumtaz. Alhamdulillah. Terakhir Mas Fibias, Fauz. Nah, Iya. Berarti ini dirubah dulu ya, Ustaz. Jadi ya, Fauzu. Fauzu menjadi Fauzu. Ya. Kemenangan mereka. Mereka itu huwa hum. Hum. Hum, Berarti Fauzuhum. Fauzuhum, sahih. Kemenangan saya. Fauzi. Ya, Fauzi. Ada ya orang namanya Fauzi. Nah, itu Iya. artinya. Kemenangan dia. Dia hu. Fauzuhu. Ya, Fauzuhu. Kemenangan kalian berdua. Fauzukuma. Ya, sahih. Fauzu, Kuma. Paham lah. Tuntas. Nah, jadi ini kaidah ketika kita menerjemahkan. Jadi kalau dulu mungkin kita kenalnya domir itu hanya domir asli ya. Jadi kita mengartikan misalkan eh, apa namanya? Nah, ini kebetulan sama ya. Kalau ini domir asli sama domir tempelan sama, jadi nggak kelihatan fauzuhum. Nah, hum kan sama-sama mereka. Tapi kalau ini, kalau kita pakai domir asli artinya berbeda ya. Fauzu ana, atau mereka tahu bawahnya ya. Fauzu huwa, nah itu berbeda. Jadi ada kata-kata yang mungkin pas gitu ya, tetapi kalau kaidahnya salah maka tidak tepat ya. Nah, maka kaidah ketika kita mengambil atau mengartikan, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, kalau dia merupakan fragmen idofa ya, kemenangan mereka itu kan sama dengan kemenangan mereka, atau bahasa lainnya dalam bahasa Indonesia itu kepemilikan gitu ya. Nah,
kalau dia berupa fragmen yang kepemilikan begini, tapi tidak mutlak ya. Eh, Lumrahnya atau mayoritasnya adalah bermakna kepemilikan. Nah, maka kalau kepemilikan seperti ini yang dipakai dominan domir tempel. Nah, domir tempel. Nah, ini yang satu fungsi kenapa kita harus menghafalkan domir tempel ini. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini masih di rangkaian fragmen idhofah. Nah, tetapi ada yang dikatakan dengan special mudhof ya, yang dia memang dianggap sebagai mudhof. Nah, ini butuh dihafalkan ya, karena ada beberapa. Kalau yang lainnya misalkan tadi ya, eh misalkan waladun ya. Nah, ini kan isem biasa ya, waladun. Nah, ini isem biasa. Ketika dia menjadi mudhof, maka menjadi waladu atau waladi itu atau walada. Nah, menjadi ringkas dan tanpa alif lam mim. Nah, ini ada yang memang kata-kata tersebut ya dianggapnya sebagai mudhof, sudah seanggap sebagai mudhof. Nah, siapa saja? Nah, ini ya. Ada fauqa tahta qabla ba'da amama khalfa baina haula ladun duna inda ma'a ghairu ayu ba'du kullu. Nah, boleh dihafalkan sebentar yang bahasa Arabnya dulu boleh. Kalau sekalian bahasa Indonesia boleh. Mungkin kita kasih waktu sekitar 4 menit ya. Nah, ini tentang mirip-mirip seperti keterangan ya. Atas, bawah, sebelum, setelah, depan, belakang. Di antara, sekitar, spesial dari yang lain, di sisi, bersama. Goiro tanpa non. Siapa di antara, berapa setiap. Ya, monggo. Boleh diapakan dulu. Fauqa tahta, qabla ba'da, amma khalfa, baina haula, ladun duna, inda ma'a, wa ayu ba'du, kullu. Ya, Fadlan, silakan boleh diapakan. Kalau kotakkan, kotakkan, kotakkan,
Oke, silakan dari Pak Ani, spesial mudhof. Fa, fauqa, Mm-mm. tahta, Ya. qablu, ba'du, ba'da, Mm-mm. Pada. ya, qablu, ba'da, eh, amama, amama, khau, khau, khalfa, Ya, khalfa belakang. Terus baina, baina, ya. baina, baina, haula, Oke, aula lad, sekitar. lad, ladun, Ya, dunu, ladun, dunu, duna, ingda, ladun oh, dun. ladun, Oke. duna, ingda, Mm-mm. uh, ama, ya, Ma'a kembali. ma'a, Ya, bersama. Terus empat lagi. uh, khairu, Mm-mm. khairu, khairu, ayu, Mm-mm. ba'du, Oke. uh, kulu. Kullu sahih mumtaz. Silakan Pak Novi, spesial mudhof. Fau fauqa tahta qabla ba'da Oke. khalfa wara'a baina haula ladun duna inda ma'a ghaira ayyu ba'du kulli. Ya, sahih. Kalau di Iya. buku kayaknya masih waro'a ya, khalfa waro'a. Nah, yang terbaru kita Oh, pakainya amama sama khalfa, jadi depan sama belakang. Jadi waro'anya nggak dipakai kita. amama. Oh, Iya, waro'anya diganti amama, depan sama belakang. Oke, lanjut Pak Andi, silakan. Ko, Mm-mm. tahta, Oke. qabla, ba'da, Mm-mm. amama, khalfa, Oke. baina, haula, Mm-mm. ladun, duna, Oke. inda, ma'a, Oke. ghairu, ayyu, Mm-mm. ba'du, kullu. Sahih, das. Terakhir Mas Wibias, silakan. Iya. eh, Atas qaula, bawah tahta. Atas apa? Eh, qaula, Oh, fauqa, 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 Fauqa. fauqa, Hmm. fauqa, terus atas bawah, depan amama, belakang belakang khalfa. Ya. Terus sebelum itu qabla, setelah Hmm. ba'da. Oke. Itu baris kedua pertama ada ghairu, artinya tidak. Terus laduna sama duna Ya. itu indah sama ma'a. Bersama. Oke, maaf. Mm-mm. Habis itu Terus. yang baris ketiga ba'du sebagian, Oke. Bapak. baina di antara, habis itu Baina udah tadi. oh baina udah tadi ya. Oke. Siapa yang? Siapa? Ya ayu. Ya. Ayu. Oke. Terus berarti kullu Satu lagi. Tanpa. tanpa ghairu. Wiru. Sahih. Alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah isem special mudhof yang mereka statusnya ya, hampir dipastikan sebagai mudhof. Nah, misalkan ya, hamama, maka di sini akan masjid ya. Hamama masjidin atau al-masjidi misalkan. Nah, di depannya masjid. Nah,
Jadi kedudukan isim setelahnya ya apa namanya mayoritas menjadi mudhof ilaih karena status di depannya adalah sebagai mudhof. Nah, disebut spesial ya karena ini tadi ya peluang tampilnya ini hanya prediksi ini ya maksudnya untuk menunjukkan kemungkinan besar ya kecuali ada alasan lainnya. Maka defaultnya dia ringkas dan tanpa alif lam. Nah, ini ya. Jadi defaultnya emang seperti ini ya, ringkas tanpa alif lam. Nah, jika menemui ya spesial mudhaf yang di atas tadi, maka curiga yang di belakangnya. Nah, maka dia akan berstatus jar ya. Nah, ini yang saya sampaikan ya dalam mengartikannya tidak harus pakainya gitu ya. Nah, ini misalkan ayyukum ya. Siapa di antara kalian? Nah, kalau pakainya kan jadi lusuh. Siapa di antaranya kalian? Nah, misalkan dalam soal mulk ya. Ayyukum ahsanu amala. Nah, ayyukum di sana diartikan siapa di antara kalian. Tetapi sudah masuk bagian fragmen idhofah meskipun tidak ada kata nyanya secara translate gitu ya. Karena tadi ya mayoritas mungkin diterjemahkan kepemilikan atau dengannya. Tapi ada beberapa ya, khususnya ketika berdampingan dengan spesial mudhof. Nah, maka tidak harus menggunakannya diartikannya. Nah, ini baris 1 dan baris 2 ya. Ini termasuk ism zorof atau keterangan tempat atau waktu. Nah, ini ya. Kenapa dia pakai nasab semuanya? Khalfa, fauqa, tahta, qabla, ba'da, amama, khalfa, baina, haula, ladun, duna, inda, ma'a. Ini semuanya kan nasab kecuali nanti ladun ya. Ladun ada pengecualian tersendiri nanti dijelaskan. Tapi ini semua kenapa jadi nasab? Karena dia sebagai keterangan. Nah, saya masih ingat ya. Rofa itu pelaku, nasab itu adalah keterangan. Nah, inilah kenapa dia menjadi statusnya fathah semuanya. Keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Tapi dia statusnya sebagai mudhof dan biasanya bentuk di dalam Al-Qur'an bentuknya seperti ini ya, tidak berubah menjadi fauku atau tahtu atau tahti ya. Memang seperti ini ya mayoritasnya kecuali nanti ada beberapa ya ba'da misalkan ya, itu ada berapa. Tapi mayoritasnya bentuknya adalah dengan nasab begitu ya. Dan baris ketiga, nah ini disebut dengan yang dikatakan bukan sebagai isim zorof, maka defaultnya dia sebagai rofa. Nah, ini ya. Ghairu ayu ba'du kullu. Nah, karena dia ya bukan sebagai keterangan, nah maka dimungkinkan pula ya perubahan statusnya. Ghairu menjadi ghairo atau ghairi, ayu menjadi ayya atau ayyi, ba'du ba'do ba'di, kullu kulla kulli. Nah, jadi memungkinkan menjadi fleksibel ya. Nah, artinya berubah-berubah. Tapi kalau yang dua tadi ya sangat jarang sekali perubahannya. Yang paling yang mungkin kan akan berubah itu adalah ba'da. Kalau lainnya tetap ya, nggak ada baini, bainu nggak ada. Jadi kalau ba'da masih ada ba'du atau ba'di. Nah, tapi normalnya kalau sebagai mudhof ini itu pun kalau ba'do atau ba'di atau ba'du itu biasanya dia sebagai mudhof ilaih ya. Tapi kalau berkedudukan sebagai mudhof, nah dia ada menggunakan nasab ya atau keterangannya di sini. Nah, itu penjelasnya. Jadi kalau yang di atas tadi baris 1 2 itu statusnya adalah nasab. Kemudian yang di bawah berstatus defaultnya adalah rafa meskipun memungkinkan ya ghairu ayu ba'du kullu itu menjadi nasab atau menjadi jar. Oke. Nah, ini ya secara lisan mengartikan dengan bekal hafalan spesial mudhof arti selain mudhof ya. Misalkan ini ya. Ayyukum. Nah, ayu siapa di antara kum dari domir antum. Ayyukum siapa di antara kalian. Dunallah ya. Dun. Nah, silakan dari Mas Yubias Tabarik ya. Dunallah. Dunallah. Selain dari Allah. Oke. Ghairu ba'idin. Silakan.
Oke, siap Pak Andi. Pak Novi, ghairu ba'idin. Ghairu ba'idin. Kak itu, kak itu apa ya? Ba'id jauh ya, Oh, kejauhan. oh, kalau tadi, ghairu tadi itu, nah, Ghairu itu apa tadi? Arti ghairu. ghairu itu tanpa. Eh, iya ya, tanpa ya. Ghairu ya bisa diartikan tanpa. Benar. Tanpa, tanpa kejauhan. Ba'id itu iya bisa ya, tanpa kejauhan tapi ada arti lainnya sebenarnya. Ghairu ba'idin. Ya sementara itu dulu ya, ba'idin. Ya saya ini kan lagi ada kayaknya kurang tepat ya, ba'idin itu. Iya, iya. Aneh. Lanjut dulu. Ustaz. Ya, Oh, bukannya enggak, saya mikirnya tidak jauh ya artinya. ghairu ba'idin. Ghairu tadi tanpa ya. Tam, Atau non. tanpa. Tadi kirain non itu maksudnya kayak la gitu, enggak ya? Hmm, iya, 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 bisa, bisa bisa. juga. Nah, makanya kok Nggak arti, jauh. mungkin arti Indonesia begitu ya. Iya, nggak jauh gitu ya. Tidak jauh, benar. Tidak kejauhan. Bainahum, silakan Pak Ani di sini. Bainahum, baina di antara mereka ya, di antara Ya, mereka. di antara mereka. Tahta arjulihim, silakan Mas Wibias. Tahta di bawah Mm-mm. arjulihim, eh, Arjuli itu dari kata rojul ya Ustaz? Iya, betul. Berarti him ka him itu hum mereka, berarti di bawah anak-anak mereka. Tahta, ya di bawah anak-anak mereka. Ini karena potongan jadi aneh-aneh. Karena nggak ada konteks ininya. Lanjut. Qabla yaumil qiyamah. Pak Novi ya, silakan. Qabla yaumil qiyamah. Sebelum, sebelum hari kiamat ini. Ya, sebelum hari kiamat. Menempatkan spesial model spesial menjadikan model spesial. Oh, ini memasukkan ini apa namanya? Spesial mudhof ya, menempatkan spesial mudhof sesuai dan menjadikan mudhof lainnya berstatus jar. Manakah di antara dua pasukan ini? Atau ini aja ya. Nah, misalkan sebelum terbit matahari ya, sebelum terbitnya matahari. Sebelum tadi adalah qabla. Nah, qabla tulu isyamsi. Nah, qabla ini mudhof, maka ini harus menjadi mudhof ilaih. Tulu'i. Nah, tulu'i dengan syamsi juga idhofah ya. Jadi ini mudhof, ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih. Nah, di sini tulu'i dari masih ringkas dan tanpa alif lam, maka dia bisa jadi mudhof juga. Untuk siapa? Untuk ini mudhof ilaih. Nah, jadi ada dua fragmen mudhof mudhof ilaih. Pertama pakai special mudhof di sini, yang kedua pakai isem ya, isem dengan isem gitu ya. Ya, silakan dari Mas Fibias. Bukan rumah kalian. Bukan rumah pemula. Ghairu buyu Mm-mm. tikum, Sohi. Ghairu buyuti ya. Kenapa pakai ti? karena jar Ya, mudah karena ilaih. jarak di sini ya. Buyutikum. Nah, jadi ghairu dengan buyuti ini idofa. Buyutikum ini juga idofa. Nah, gitu. Lanjut. Selain manusia. Pak Novi.
Du, Duna ya, Dunan nasi. Oke, dunan nasi. Sahih ya. Hmm. Jadi dia harus menjadi jar ya karena sebagai mudhof ilaih. Silakan Pak Ani. Syajarah di bawah. Di bawah. Tah. Di bawah. Tah. Tahta sajaroti. Ya, sahih. Tahta syajarati. Tahta syajarati ya. Karena sebagai jar ya sebagai mudhof ilaih dan tahtanya spesial mudhof ya. Silakan Mas Yubias. Di antara baina yadaika. Ya, sahih. Baina eh, salah. Baina yadaika. Kenapa yadaika? Karena singkat ya harusnya. Ya, Ini betul. yadaina, Harusnya aina. ya, Yadaini. Sorry. harusnya yadaini betul. Hmm. Ini harusnya kalau kita jabari menjadi yadaini. Nah, yadaini. Nah, karena dia ringkas ya. Karena dia menjadi mudhof juga nantinya untuk K di sini maka dia harus ringkas. Nah, harusnya baina yadaini. Nah, kemudian karena ada domir tempel belakangnya, maka dia harus jadi ringkas karena dia perannya bisa sebagai mudhof juga. Baina yadaika. Sahih. Mohon maaf, Pak Ustadz. Ya. Hmm? Saya belum begitu jelas tadi. Oh, Ya ada ini jadi mana ninya itu kenapa ya? Ini saya ini. mohon maaf. Oke, kita jabarin dari yadun. Yadun, yadan, yadin. Itu tabel muslimun, Pak nih. Oh ya, Yadun, ya yadan, Dun, yadin. Ya kan? Kemudian bentuk dualnya yadani, ya. ya Dani, Yadani, yadani, yadaini. ya Nah, ini. yadaini. Nah, harusnya kan begini ya bunyinya. Kalau dia yadani, yadaini, yadaini. Nah, kita pengen yang jarnya, berarti kan yadaini. Nah, kalau di antara tadi kan baina, baina. Nah, baina ini mudhof. Maka mudhof ilainya kita ambil yang jar yadaini, begitu ya. Nah, Hmm. tapi karena di sini yadaini berdampingan dengan domir tempel dengan ka, domir tempel di sini statusnya menjadi mudhof ilaih atau sebagai jar, maka yadainya di sini ya, ini kan harus menjadi mudhof. Nah, syarat mudhof ringkas tanpa alif lam. Nah, ini kan belum bentuk ringkas. Yada ini kan utuh ya. Nah, ringkasnya gimana? Hilangkan huruf N. Nah, yadai jadinya. Nah, jadinya bentuknya begini. Yadai. Hmm. Nah, jadi kalau kita jabarin bentuk ringkasnya dari yadun, yadu, yada, yadi, yada, yadai, yadai. Nah, gitu. Yada, yadai, yadai. Kan itu kalau dijadikan ringkas ya. Kenapa dia ringkas? Karena dia perannya sebagai mudhof. Nah, dia sebagai mudhof ilaih atau sebagai mudhof juga karena ada k-nya di sini. Kalau nggak ada k di sini, maka bunyinya baina yadaini. Nah, harusnya begini bunyinya. Hmm. Baina yadaini. Tapi karena dia sebagai perannya dua itu, sebagai mudhof ilaih dan juga sebagai mudhof, maka dia harus menjadi ringkas. Nah, cara ringkasnya benar hilangkan. Kalau ada tanwinnya hilangkan tanwinnya, kalau ada nunnya hilangkan nunnya. Baina yadai. Nah, gitu. Yadai. Itu aneh. Ya, makasih Ustadz. Ya, oke. Kita ini ini ya, setiap ayat-ayat Allah. Tadi sekarang Pak Novi silakan. Setiap ayat-ayat Allah. Kullu ayatillahi Kullu
Ayatillahi Ayatillahi. sahih. Kullu ayati di sini menjadi jar karena sebagai mudhaf ilaih. Nah, karena dia masih ringkas tanpa alif lam dan juga tidak ringkas dan tanpa alif lam, maka dia perannya sebagai dua. Bisa sebagai mudhaf juga dan maka Allahinya menjadi mudhaf ilaih. Kullu ayatillahi ya, setiap ayat-ayatnya Allah gitu. Silakan Pak Ani di belakang itu apa? Khalfa. Alfa, oke. Khalfa. Khalfa kau. Khalfa kaumi Musa. Oke, sahih. Khalfa qaumi Musa ya. Khalfa di sini sebagai mudhaf, spesial mudhaf ya. Qaumi di sini mudhaf ilaihi. Mutlak. Aslinya qaumin ya. Nah, khalfa qaumin, tapi karena di sini masih ada potensi dia menjadi mudhaf, maka menjadi fauqa qaumi, menjadi hilang n-nya ya. Khalfa qaumi Musa. Musa kita ingat adalah non fleksibel, bentuknya menjadi Musa, rafa, nasab, jarnya semua sama. Karena dia berstatus berperan sebagai mudhof ilaih, maka kita ambil yang jarnya. Oke, silakan Mas Bibias. Bersama Rasulnya Allah. Bersama Rasulullah, bersama Indah. Bersama? Indah bukan. Maaf, Enggak. maaf. Ma'a ya. Ah, Ma'a. Ma'a Rasulillahi. Ya, ma'a Rasulillahi. Nah, Oke. Indah tuh tadi kita- apa ya, Ustaz? Indah Memiliki ya? itu di sisi. Oh, di sisi. Nah, Oke. Siap, Ustaz. ma'a Rasulillah. Rasul ini kan bisa banyak ya. Kalau kita menyebutkan kadang-kadang dengan Rasulullah, nah, kadang-kadang dengan Rasulullah, kadang-kadang dengan Rasulullah. Nah, kenapa demikian ya? Nanti tergantung yang ada di depannya ya. Nah, ini karena peran di depannya ini adalah mudhof, special mudhof, nah, maka di sini menjadi jar begitu. Oke, ini sama semua. Eh, Latihan. Oke, untuk satu lagi mungkin halaman lagi aja. Ya ini. Silakan dari Pak Novi. Zab, Ahzab. Sebagian pasukan. Bagian bagian Ba'dul Ahzabi. Ya, ba'du ya pakai dha. Kalau soalnya kalau kadang-kadang ada yang tertukar gitu ya. Ah, Pakai da. Ba'dul ahzabi ya. Sahih. Sebagian pasukan. Pak Ani sesudah sholat Isya. Ba- Ba'da ba'da sholat sholati isya. Isya Isya Ai. isyai. Ya, Sama ya. benar sama. Karena Isyanya Isyai. kepemilikan dari sholat ya. Nah, di Isya ini kepemilikan dari sholatnya. Maka kalau mau diterjemahkan sebenarnya sholatnya Isya itu kan nggak nyambung tapi ya. Tapi kita paham bahwasannya sholat Isya ini satu rangkaian gitu. Sholat Isya, nah, kepemilikan Isya ini kepemilikan dari sholat. Jadi sholati al-Isya'i. Satu lagi terakhir Mas Fibias. Di atas tanah. Di atas itu Foko ya, Ustaz. Ya, pokok. Oke. Fokol ardi. Oke. Pokok Hmm. apa? Eh, Fokol ardi. Iya, Ah ya. arti. Pokok arti. Jadi arti ada ya. Kalau ardo nanti jadi nasab ya dia. Pokok arti. Oke, ini
Nah, ini kaidahnya sama mengartikan ya kalau ini. Kemudian ini sama juga beberapa ba'du ahlil Madinah di depan ya, amama buyutikum dan seterusnya ya. Nah, sampai di sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Eh, Emang, Pak silakan. oh, enggak apa Pak Ani duluan aja. Eh, Eh, Pak monggo Pak Febian. Ani duluan. Silakan. Ini Pak Ustadz yang tadi Ya. itu multi, yang saya masih kurang sedikit ini ya, multi yang tadi kalau awalnya itu apa mudhof, Mhm. kan ada multi mudhof ilahi terus nah ini mungkin perlu ditambah lebih dijelaskan Ustadz. Agak saya bingung itu. Multi apa multi beberapa mudhof ilahi gitu atau kalau ada tiga gitu, kalau fragmen dua lebih gampang, tapi kalau udah tiga itu gimana? Coba di Oke, ini Pak Ustadz. oke, oke. Misalkan ini tadi ya. Ada tiga kata begitu ya mungkin ya. Ada tiga kata, Iya, perannya sebagai apa aja. Ini. Fauqa sautin Nabi. Nah, sini fauqa kita lihat ter, dari depan dulu ya. spesial. Fauqa ini adalah special mudhof ya. Berarti perannya sebagai mudhof. Nah, kalau sebagai mudhof, maka hampir bisa dipastikan setelahnya adalah mudhof ilaih. Nah, tanpa kita tahu harokatnya di sini tulis ti, kita otomatis sudah refleks dia adalah mudhof ilaih. Nah, dengan kata sauti. Nah, tapi kalau rangkaian begini biasanya bentuknya dia nggak ada alif lam. Nah, nggak ada alif lam dan tidak tanwin. Nah, ini kan pakai tanwin ya. Ini kan nggak pakai tanwin. Nah, pokoknya curiga aja kalau dia ada jar begini, nggak pakai tanwin atau bentuknya itu ringkas, nggak pakai alif lam, maka mungkin setelahnya masih ada rangkaian lagi. Nah, tapi kalau udah ditutup seperti ini misalkan sederhana aja, tambahin alif lam. Fauqa sauti. Ini sebagai mudhof ilaih juga, tapi dia nggak bisa lagi sebagai mudhof. Nah, kenapa? Karena udah ada alif lam. Atau misalkan di sini langsung ditutup dengan fauqa sautin. Bisa nggak? Bisa. Bisa juga. Nah, tapi dia nggak akan mungkin ada rangkaian setelahnya. Tapi kalau dia masih terbuka begini, nah, tidak ada alif lam, nah kemudian ini juga masih ringkas, nah maka mungkinkan dia berperan sebagai mudhof juga. Kenapa? Karena syarat mudhof kan ringkas, ringkas, nggak pakai tanwin atau nggak pakai nun, tanpa alif lam. Nah, maka setelahnya kita cek, setelahnya oh ternyata jar juga. Nah, maka setelahnya mudhof ilaih, sautinya bisa sebagai mudhof juga. Nah, yang penting, jadi kalau ada isem yang begini ya, diajar, kemudian ringkas, tanpa alif lam, sangat mungkin sekali isem itu berperannya ganda gitu. Nah, syaratnya tiga tadi. Ringkas, tanpa alif lam, jar biasanya. Nah, kalau bukan jar, sangat sulit biasanya kalau dia sebagai mudhof ilaih. Tapi kalau ada tiga syarat nih, ringkas, tanpa alif lam, dan jar, nah maka sangat mungkin dia adalah isem yang berperan ganda sebagai mudhof dan sebagai mudhof ilaih. Gitu. Nah, itu kata Ya, kunci mungkin Pak. Nih. ya. Syukron, syukron. Clear. Terima Ya, kasih. Syukron, ya. Ustaz. Jadi, Afwan. Ya, memang nanti kalau berbicara lebih kompleks, ini memang eh, apa namanya? Idofa ini kalau sederhananya kan cuma dua begini ya. Nah, tapi kalau kompleksnya nanti dia multiple tadi ya. Bentuk multiple artinya ini misalkan qobla yaumil qiyamah terdiri paling enggak dari tiga begini. Bahkan ada yang berangkai-rangkai ya. Nah, nanti sih bentuk kompleksnya itu nanti di unit keempat ya, insya Allah. Itu bentuk idofah yang dia kompleks ya. Nah, jadi saya review sedikit. Idofa itu kita udah dapat banyak insight ya. Idofa itu pertama bisa isem ya. Isem ini maksudnya isem yang umum ya. Misalkan baitu dengan Allah ya. Isem misalkan katanya eh saya balik ke bahasa Arab sini ya.
baitu dengan Allahi. Baitunya sebagai mudhof, ini ya maksudnya idhofa itu mudhof ilaih. Komponennya bisa isem dengan isem. Nah, contohnya ini baitullahi, atau ya, bisa berupa isem dengan domir tempel. Nah, contohnya misalkan tadi ya, aula du, domir tempelnya adalah hu. Nah, ini isem dengan isem dengan domir tempel. Nah, yang terakhir bentuk idhofa itu bisa berupa spesial mudhof, dengan isem atau domir tempel. Nah, ini ya. Spesial mudhof tadi yang kita hafalkan ya, fauqa, tahta, qabla, bisa dengan domir tempel, bisa dengan hu atau sampai nah itu ya, hu atau huma, hima, kemudian hum, him, atau dengan isem yang jar ya, misalkan qabla eh, solati. Nah, solatinya di sini bagi isem. Jadi bentuk idhofa itu ada 3 kombinasi nih kurang lebih ya. Jadi isem dengan isem dengan domir tempel, spesial mudhof dengan isem atau domir tempel. Nah, jadi ini ringkasan ya, kalau kita bisa ringkasan bentuk idhofa ini sebenarnya fragmen yang paling sederhana, tetapi yang paling banyak wujud bentuknya gitu ya. Nah, ini variasinya ada 3 gitu. Isem dengan isem, misalkan baitullahi, isem dengan domir tempel, misalkan auladuhu, spesial mudhof, misalkan qabla solati ya, atau qabluhu, atau qabluhum, atau dan seterusnya. Nah, itu mungkin kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan. Tadi Mas Bibis saya mau tanya apa tadi? Iya, Ustaz. Jadi setelah ada apa domir mudhof spesial, Mhm. kayaknya saya nangkapnya fragmen idhofa ini bukan cuma tentang kepemilikan ya jadinya. Iya, betul. Oh, Eh, karena nanti dia yang ya, kalau untuk ini biasanya kepemilikan ya, nih ya, 2 ini. iya, Nah, kayak kalau normal. special mudhof ini memang nggak bisa diartikan secara zahir ya, secara kepemilikan nggak bisa. Oke, oke. Siap, siap. Oh, sama satu lagi kan Mhm. domir tempelnya ana itu ada ya atau ni. Iya, betul. Contoh pakai ni-nya itu kapan ya, Ustaz? Untuk pakai ininya, Hmm. nanti ketika dia berdampingan dengan fiil. Oh, oke. Ya. Oke, oke. Siap, siap. Maka domir tempel itu kan statusnya bisa 2, nasab atau jar. Nah, nasab dia kalau dampingan dengan fiil, jar kalau dampingan dengan isem gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ya, Siap. syukron Ustaz. Afwan. Dari Pak Novi ada pertanyaan barangkali? Cukup Ustaz. Oke. Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita masuk pekan depan sudah fragmen yang baru. Nah, ini fragmen harf harf jar dan juga harf nasab ya nanti. Nah, insya Allah. Tapi ini eh menjadi awalan ya. Kalau fragmen 2 nanti insya Allah lebih mudah karena ada cirinya. Kalau ini kan cirinya kita analisis sendiri ya. Ini mudah atau bukan gitu ya. Atau ini mudah wilayah atau bukan. Nah, nanti lebih mudah lagi kenapa? Karena udah ada apa ya, pakemnya gitu ya. Pakemnya karena harf jar dan harf nasab itu ya sifatnya nanti hafalan begitu ya. Nah, jadi kalau udah ada harf tersebut kita lebih mudah identifikasi fragmennya. Itu insya Allah nanti sambil kita jabarin ya berapa hikmah coba di pekan depan ya dari Idova ini, dan apa namanya, kita lanjutkan ke materi fragmen habjar dan juga hal nasab wa ismuha insyaallah. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semua dan juga
kesabaran ya, senantiasa bersamai diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita sebagai khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa menjadi satu ya, salah satunya, dan ke depannya insya Allah menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ya, bagaimanapun bentuk wujudnya ya, bagaimanapun kemampuan kita ya, mudah-mudahan tetap bisa memberikan ya pengajaran Al-Quran baik secara kaidah bacanya maupun kepahamannya insya Allah. Kalau misal kita akhiri dengan uh, doa ketemu dia subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Skon. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.